Terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Sebagaimana biasa kita setiap Kamis jam 4 sore selalu berjumpa di Dhamma TV yang memang menyejukkan hati seluruh umat yang ada di jagat raya ini. Karena Dhamma TV berprinsip bahwa waktu hidup kita tidak bisa sendirian, selalu bersamaan dengan titah-titah yang lainnya. Baik yang dingin, yang panas, yang jauh, yang dekat, yang tinggi, yang pendek, yang atos, yang lembut, yang gas, dan lain sebagainya. Ya, semoga semua hidup dalam kedamaian, kesejahteraan, keluhuran sesuai dengan hukum mereka masing-masing. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, akhir-akhir ini memang kita masuk dalam ulang tahun kemerdekaan yang ke-74 menjelang 75 ini. Memang hiruk pikuk masalah perang pikiran antara satu dengan yang lainnya bergelombang sedemikian rupa. Oleh karena itu kita akan mencoba mendatangkan dua tokoh ini. Tokoh yang pertama adalah masih sangat muda, mungkin baru aja ngicipi masuk ke perguruan tinggi, tapi meskipun ke perguruan tinggi masih setia pada tingkat-tingkat jajaran di kelas menengah atas ataupun kelas menengah pertama. Yang ke sebelah sono adalah memang seorang pendidik yang kalau tidak salah dalam waktu dekat ini mau mengumpulkan dan mempersiapkan guru-guru tentang guru-guru Pancasila, tentang pelajaran Pancasila. Untuk itu akan biar diperkenalkan masing-masing. Kami mulai dari yang termuda dulu, monggo. Nggih. Untuk pemirsa, perkenalkan dulu, nama saya Khoi Rijikin. Saya selaku alumni GSNI dan saya mantan ketua DPC GSNI Kabupaten Lumajang dan sekarang menempuh pendidikan di Universitas Tribhuwana Tunggal Dewi dengan mengambil jurusan ilmu komunikasi. Waduh, ilmu komunikasi ya. Komunikasi ya. Lajeng menjenengan, monggo Mas Sigit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera pada semuanya. Rahayu. Rahayu. Saya Sigit Pramono, keseharian guru guru di SMK PGRI 3 Malang. Sekaligus di organisasi saya dipercaya sebagai sekretaris ISRI DPC ISRI Kota Malang, yaitu Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia. Terus kemudian di sini kebetulan berkumpulnya guru-guru yang berjiwa nasionalis, yang kepingin agar penanaman jiwa-jiwa Pancasila itu membumi di kaum terdidik. Ini saya dipercaya sebagai sekretarisnya juga. Gitu mungkin. Kalau begitu nanti dimulai saking sampean aja, nggak ke yang muda ya, karena sampean sangat menarik sekali. Kalau nggak salah kira-kira ini punya kerja mau ngumpul di Batu ya? Tentang apa itu, Mas? Jadi begini Romo, kegiatan ini berawal dari rasa tanggung jawab kita sebagai kaum pendidik. Jadi ini guru apa saja. Jadi kaum pendidik, yaitu guru, dosen, maupun tenaga kependidikan, itu bisa TU, bisa yang lain, maupun pemerhati pendidikan. Itu kita mempunyai rasa yang sama, mempunyai keinginan yang sama, yaitu membumikan nilai-nilai luhur bangsa yang sudah terangkum, terkristalisasi dari Pancasila. Itu yang pertama. Yang kedua, rasa kecemasan kita, Romo. Bahwa faham-faham yang berbahaya bagi integritas bangsa itu mulai secara masif menyusup di lini-lini pendidikan, yaitu aliran intoleransi, faham-faham yang bertentangan dengan nilai luhur, itu mulai masif dan ini berbahaya. Berangkat dari rasa keprihatinan kita itu, maka berkumpullah kita, akhirnya berkelompok membentuk namanya Lembaga Pendidikan Nasionalis. Nah, dengan itu kemudian kita agar skalanya nasional, maka kita sebagai embrionya itu menghimpun guru seluruh Nusantara, seluruh Indonesia ini nanti akan dideklarasikan sebagai gerakan pendidik Pancasila. Gerakan itu adalah dinamis, bergerak terus. Pendidik itu adalah kaum guru, dosen,
Pancasila, jiwa kita adalah Pancasila. Ya, para penonton Dapat TV yang kami muliakan, mulia sekali yang diutarakan oleh Bung Sigit tadi itu, yang intinya itu mengumpulkan para pengajar-pengajar, guru-guru, dosen-dosen untuk membumikan tentang fahamnya Pancasila. Ini yang memang penting ya, memang sangat penting karena Pancasila itu memang satu titik terakhir dari peradaban hasil karya seorang manusia ya, yang dari bumi kita nanti akan kita lanjutkan ke sana lah. Sebelum kita ke sana, saya pengen bertanya kepada Nanda ini, Nanda yang dari Tribuana ya tadi ya. Itu ngambil jurusan apa? Komunikasi ya. Selama ini menurut ilmu pengetahuan yang Nanda peroleh tentang membumikan Pancasila itu dari sisi komunikasi sudah tepat atau belum atau tidak? Kalau sudah tepat itu kasih contoh apa? Kalau belum itu kira-kira alasannya apa? Kalau sudah iya itu contoh ambil kecil buktinya apa? Monggo. Kalau dari selama ini saya mempelajari mengenai komunikasi dengan Pancasila itu, menurut saya Pancasila kalau detik ini emang sudah sering kita dengar disosialisasikan, bahkan sudah sama lembaga MPR juga dibuatkan yang namanya 4 pilar itu. Melainkan yang Pancasila kali ini kalau di ranah pendidikan sekolah itu agak sudah sedikit demi sedikit agak dihilangkan seperti itu. Kalau dulu banyak sekali materi-materi dan juga jam pelajaran untuk khusus Pancasila pun dulu banyak, tapi kalau sekarang sudah lama-kelamaan sudah tambah sedikit. Kalau dulu misalnya sehari itu ada 3 jam untuk melajari Pancasila sendiri, kalau sekarang malas tinggal 1 jam, cuma seperti itu ya. Jadi menurut saya pendidikan Pancasila di ranah pendidikan sekolah untuk siswa-siswa itu masih kurang ya. Gitu ya. Apakah kira-kira dampak disinteraksi sosial ya, benturan-benturan akhir ini menurut pengamatan Nanda itu apa karena justru Pancasila sudah mulai dikurangi dari kurikulum itu? Ya menurut saya ada efeknya juga dari pengurangan jam untuk mempelajari Pancasila itu ya. Karena apa? Karena bangsa ini berdiri itu karena ada pemuda-pemuda itu ya. Tetapi karena kalau pemuda itu sudah hilang jiwa jati dirinya sebagai bangsa yaitu Pancasila, maka mereka gak mudah terkontaminasi dengan paham-paham radikal, intoleransi seperti itu yang akhirnya tidak sesuai dengan jiwa Indonesia itu sendiri ya. Mas Sigit, zaman bagaimanapun seorang guru itu kan paham tentang psikologi pemuda atau anak-anak Nah, terus menurut pengamatan Mas Sigit itu anak-anak generasi kita itu letak psikologis bisa bergeser menjadi nun sewu saya ambil agak vulgar sedikit ya. Mentoloan, vulgar, sopan santun ndak ada, neng wong tua lewat ngarepe ya wis kaya wis ora buku meneh ya. Bahasanya juga semakin kasar, semakin unggah-ungguh tata krama apa itu menurut pengamatan Mas Sigit itu dikarenakan pengaruh apa yang dominan? Ya, terima kasih Romo. Jadi itu yang kita namakan sebagai penyakit kehilangan jati diri Romo. Setiap bangsa pasti punya jati diri. Nah, mengapa kok bisa terjadi degradasi, penurunan dan bahkan kehilangan jati diri ini? Ini karena dalam sejarahnya Romo itu diawali dari Orde Baru. Orde Baru adalah zaman desoekarnoisasi. Ajaran-ajaran apapun tentang Soekarno dihilangkan. Orde Baru tidak mau ada 2 bintang di negara. Oleh karena itu
karena egoisme Orde Baru dihilangkanlah seluruh ajaran-ajaran Bung Karno yang sebenarnya hakikatnya ajaran itulah yang merupakan daripada intisari leluhur-leluhur bangsa yang salah satunya adalah Pancasila. Nah, sehingga apa? Sehingga walaupun Orde Baru itu mengatakan Pancasila, tapi nilai-nilainya ternyata bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Kemudian setelah Orde Baru itu runtuh 99, kita masuk pada alam reformasi, maka mulailah zaman namanya zaman de-ideologi. Jadi sudah kita nggak mengenal ajaran Soekarno yang merupakan intisari daripada ajaran-ajaran luhur bangsa. Kemudian de-ideologi, tidak ada ajaran ideologi apapun. Kita euforia, bangsa yang sangat euforia, terjebak dalam masa euforia, sangat senang sekali, yang tujuannya itu adalah lepas daripada kungkungan Orde Baru, yang tujuannya kembali kepada Pancasila. Ini kita euforia lupa diri, sehingga kita tidak sama sekali mendidik tentang ideologi yang benar pada negara ini selama kurun reformasi. Efeknya apa? Efeknya karena bangsa ini tidak punya ideologi, maka sangat mudah ideologi-ideologi, faham-faham yang masuk ke lini para pemuda itu, karena kita tidak punya pegangan. Dan itu sudah merupakan skenario besar bangsa-bangsa imperialis. Nah, inilah efeknya, finalnya, yaitu penurunan degradasi mental anak-anak bangsa. Ajaran-ajaran luhur bangsa yang penuh toleransi itu dihilangkan. Krisis-krisis jati diri mulai mengena pada seluruh anak muda, terus kemudian identitas semakin ditonjolkan masing-masing dengan egoismenya, maka ini yang sangat diprihatinkan. Oleh karena itu, Romo, tidak ada jalan lain bahwa seluruh lini masyarakat, pendidikan itu mau nggak mau harus kembali kepada nilai-nilai luhur bangsa yang tidak lain, bukan adalah Pancasila sebagai pegangan, meja statis maupun bintang pengarah yang sangat dinamis. Begitu, Romo. Ya, para penonton dapat yang kami muliakan. Nek sing cerita iki seorang guru, penggaweannya memang memberi pemahaman kepada murid dan sangat pengalaman, begitu urut dan tirik-tirik. Jangan kemana-mana, masih di depan Jejak Ki Jati. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Berkali-kali Dhamma TV itu selalu cerita Bung Karno Pancasila, Bung Karno Pancasila. Karena apa? Karena Dhamma TV inilah yang memberi peluang kepada kita sebagai warga bangsa supaya pinter dan cerdas. Pinter dan cerdas, ya. Pinter cerdas itu kalau tidak berbudi luhur tidak bisa. Kalau ada pinter saja, kadang-kadang tidak bisa menjadi cerdas. Karena apa? Karena dipimpin oleh otak. Nah, kita bangsa Indonesia itu karena mayoritas Jakarta itu dikuasai oleh pemimpin-pemimpin yang menggunakan otak saja. Akhirnya sampai saya itu ya kita sebagai rakyat menggeh-menggeh terus. Ini pelajaran politik loh ya. Saya mau tanya yang muda ini, Mas. Sampean lahir tahun berapa tadi? Oh, saya lahir tahun 99 ya. 99. Iya. Zaman Orde Baru tuh belum pernah ngalami ya? Belum tahu mengenai itu ya. Lah menurut produk 99 sampai sekarang, katanya Pak dosen, Pak guru, Pancasila itu apa katanya? Oh iya, kalau selama dulu waktu sekolah itu, dulu katanya waktu Orde Baru tuh malah yang lebih Pancasila sayang. Gitu ya. Karena saya dengar juga, ini cuma sekedar dengar-dengar dari dan juga pernah baca, kan lahirnya tahun 99 ya. Itu ada yang namanya P4 mungkin ya gitu. Yang itu yang katanya produk Orde Baru itulah yang membuat Orde Baru sangat sekali Pancasilais waktu itu. Apa emang bener begitu ya? Nggak tahu sedikit. Ya memang Saman nggak salah, karena memang Saman hidup di zaman yang salah. Ya. Jadi pikirannya juga salah. Ya. Saya ingin bahkan yang ini akan tak cerita yang agak rotok diri-diri ya. Justru sebenarnya
era Orde Baru itulah yang menghancurkan Pancasila. Ya, kenapa kok menghancurkan? Pancasila itu kan ada yang menggali. Agama itu ada yang menggali. Agama Nasrani ini yang menggali nama ini, agama Taurat, Zabur, sampai ini agama Islam digali oleh Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya tahu jelas tahu itu ya. Jadi semua ada. Nah, apa Bung Karno itu nabi? Kesimpulannya begitu. Nabi itu artinya pemimpin. Dan setiap kurun waktu tertentu, mau tidak mau pemimpin harus hadir. Kenapa harus hadir? Karena zaman berubah. Zaman sekarang punya duit 3.000 atau 2.000, pergi ke HP, mesti golek HP yang termodern. Tidak mungkin yang jadul seperti 5 tahun yang lalu. Itu namanya zaman. Lah, Pancasila itu kalau digambarkan itu hampir persis. Kenapa kok zaman Orde Baru itu justru yang menghancurkan Pancasila? 1, P4 ya. P4. Pasal 1 ayat 2 mengatakan P4 bukan tafsir dan sama sekali tidak menafsirkan Pancasila sebagaimana dasar negara yang tertera dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 45, batang tubuh dan penjelasannya. Pak Guru kalau pelajaran itu, Pak dosen pada waktu itu ya. Terus 1, yang kedua, wong Pancasila itu harus bicara tentang Bung Karno. Nggak bisa, meskipun Bung Karno menggali Pancasila tuh belajarnya yang gini tokoh-tokoh Nadliyin, tokoh-tokoh NU, ya tokoh-tokoh Muhammadiyah, ya ke pastor-pastor, ya ke pendeta-pendeta, ya belajar ngene wong Ngebong Dupo, belajar ngene segala macam. Terus suatu saat Bung Karno itu pergi, ya, waktu kuliah di ITB Bandung, pergi. Jadi semua kitab suci itu tujuannya kan satu, supaya manusia gembira dan merdeka. Titik. Gembira dan merdeka. Gembira itu artinya senang, ya. Hidupnya itu senang, ceria. Merdeka itu punya hak kewajiban sebagai manusia. Kewajiban untuk sama menikmati bumi, sama menikmati kemurahan Sang Maha Pencipta yang diberikan kepada manusia. Intinya kan di sana. Nah, setelah Bung Karno pergi ke Bandung Selatan, mengetahui orang tani namanya Pak Marhen, ya dah, mencangkul keringetnya deleweran, Pak, itu tanahnya siapa? Tanah kami kan, gitu. Ganti juragan, itu sebutan orang Sunda. Cangkulnya, cangkul kami kan, itu. Berapa? Sawahnya ya batas sana sampai itu, kesimpulannya lebar lah ya. Tapi kenapa dia hidup miskin? Hidup miskin? Ya karena hidupnya diperas oleh sistem. Sistem itu apa? Sistem itu yang diotak-atik sama wong pinter untuk membuat peraturan. Umpama sekarang ya Senayan lah ya. Senayan itu ngotak-atik utare bepotan supaya melahirkan undang-undang. Nah karena orang itu tidak berbudi luhur misalnya ya, pasti yang menguntungkan mana grupnya. Modalku engko pabrikku ning kene aja bangkrut ya, usahaku ning kene aja bangkrut, tanahku ning kono lek iso aja di sampai pajeke lan lek perlu duit tak dekek luar negeri ae, misalnya gitu ya. Nah, itu otak-atik manusia lah. Bung Karno akhirnya mengangkat buku, mengangkat ilmu yang namanya Marhenisme. Marhen itu adalah subjek. Kenapa Marhen kok subjek? Karena yang harus bergerak kaum Marhen, orang yang merasa menderita, meskipun Pak Sigit punya sepeda motor yang terbaru, zaman punya sepeda motor, orang tua punya halaman kebun dan sebagainya, tapi kalau merasa bangsa ini tertindas, akhirnya duwe putu kayak sampean, antusias terhadap nasionalisme, antusias terhadap bangsa. Nah itu jenenge kaum Marhenis. Nah, manusianya disebut Marhenis, pelengkap penderitanya disebut kaum Marhen, ajarannya disebut Marhenisme. Nah, terus sebenarnya Pancasila yang disampaikan oleh Pak Sigit tadi itu berangkat manusia di dunia itu sebenarnya berpancasila.
Jadi kalau kemarin saya membaca sebuah WA di WhatsApp itu ya, ada seorang wis pangkatnya dhuwur ngomong, apa itu gotong royong? Gotong royong itu komunis. Waduh, iki belajari neng ndi? Belajari ku nang Demit neng ndi? Sing ngomong Jatikusuma omahe Malang. Bahasaku sing ngomong lho Demit teko ndi? Gurune iki lho ya. Iya. Lah gotong royong kok komunisme. Komunis itu ndak ada gotong royong. Dari kata-kata komune. Komune itu himpunan. Kelompok. Sama dengan kapitalisme. Himpunan orang yang mempunyai modal lalu menjadi kapitalis. Komunisme dari komune, himpunan manusia. Setelah mempunyai negara, negara pengen kuasa, negara pengen gede, akhirnya menjadi paham, disebut komunisme. Karena pengen kuat, pasti membentuk kekuatan yang namanya militer. Iya. Kapitalisme membentuk militer, komunisme juga membentuk militer. Untuk apa? Untuk menguasai dunia, mau dikangkangi sendiri. Nah, kekuatan-kekuatan inilah satu pikirannya, mesti perang. Jadi duit rakyat wajib akeh-akeh kuwi dikumpule dienggo senjata sing wanti pemusnah, nggo nuklir iso iku bumi ku lek pamane ajur piye gak apa-apa kene nggo roket ning bulan kok. Lek perlu urip ning bulan. Sampai ning kono saking emosinya untuk menjadi kaya dan ngangkangi. Nah itu loh ya. Makanya Mas Sigit waktu akan mengumpulkan guru-guru pengajar Pancasila itu pikiran yang mulia. Tapi Pancasila ini tidak mungkin tahu sebelum paham Marxisme. Inilah kesalahan Orde Baru. Judulnya Pancasila, isinya kapitalisme sama komunisme. Loh, kapitalisme sama komunisme baru dari satu loh zaman Orde Baru itu. Kenapa kok baru menjadi satu? Lah bagaimana? Korban manusia, warganya sendiri waktu itu sekitar 2 juta. Hampir sama dengan Perang Dunia Kedua pada waktu itu korbannya ya. Dan bangsanya sendiri. Oleh karena itu, ini kewajiban kita lah ya, kita tidak usah mengudal ke sana kemari. Sing wis ya wis. Yeah. Sing penting ayo masa depan kita bagaimana. Tapi ya itu prinsipnya. Marxisme kapan lahirnya? 4 Juli 27. Podo karo laire Amerika 4 Juli. Amerika juga 40 Juli. Bung Karno memang sengaja kelihatannya. Oleh Tuhan sengaja diciptakan Bung Karno untuk menandingi kapitalis. Bukan menandingi untuk perang. Kalah ini perang Amerika. Dicebloki nuklir situ bar. Ya, tapi kita ini memang ditugaskan oleh Sang Maha Hidup untuk hamemayu hayu ing bawono. Jadi oleh karena itu Marxisme adalah teori paradigma baru, cara berpikir baru untuk memahami kehidupan selanjutnya sampai pada era yang lebih tinggi lagi. Nah, terus Mas Sigit ini yang saya persiapkan di Batu ini antusiasnya dari kawan-kawan bagaimana ya? Oh iya, bagus Romo, terima kasih. Tapi saya sebelumnya sangat tertarik dengan tadi ada ungkapan gotong royong itu komunis. Ini sedikit lupa ya. Terus sebelum saya jelaskan itu Romo, itu mungkin akan saya sedikit jelaskan bahwa setiap bangsa itu punya karakter, setiap bangsa itu punya jati diri, setiap bangsa itu punya pondasi negara tersebut. Bangsa itu akan hebat jika menggunakan jati dirinya, karakternya, pribadinya. Bangsa itu akan hancur jika dia meninggalkan semua itu pada bangsanya. Dan itu terbukti. Sriwijaya hebat karena menggunakan budi luhurnya. Oke, siap. Nah, para penonton dapat yang kami muliakan. Nanti akan dijelaskan. Sriwijaya hebat karena menggunakan budi luhur. Jangan kemana-mana, masih di depan jejak. Ya, para penonton Dhamma TV yang selalu damai hati, terima kasih Anda masih setia. Meskipun berkali-kali ini kita kupas, nggak ada bosennya ya. Siapa tahu kalau di antara adik-adik, anak-anak, cucu-cucu nanti menjadi pemimpin yang gagah perkasa di negeri ini. Lah, Mas Sigit tadi menerangkan ya, sejak Sriwijaya, zaman era Sriwijaya, kita itu sudah diperkuat oleh fondamen yang namanya budi luhur.
tolong Mas, jelas nih Mas, monggo, monggo. Bangsa yang hebat itu adalah bangsa yang berdiri, berdinamika, tapi tetap menggunakan jati dirinya dalam hidup bernegara. Sriwijaya hebat karena menggunakan jati dirinya. Bangsa-bangsa Nusantara hancur tatkala dia meninggalkan nilai-nilai luhurnya. Kemudian dia diteka lagi, kemudian Mojopahit itu hebat karena menggunakan jati dirinya. Tapi saat itu kurun waktu itu meninggalkan jati dirinya, berganti dengan jati diri baru, maka hancurlah Majapahit. Majapahit itu adalah awal daripada runtuhnya peradaban Nusantara saat itu. Bangsa imperialis sudah tahu bahwa bangsa Nusantara ini mempunyai kepribadian yang kuat, peradaban yang kuat. Sebelum bangsa lain masuk ke Indonesia, bangsa Nusantara sudah hebat sekali. Saat bangsa Eropa masih kemiskinan, masih belum pencerahan, Nusantara sudah hebat. Dan hebatnya Nusantara itu dikarenakan jati diri yang sangat kuat sekali. Ditambahi lagi dengan kekayaan. Kekayaan yang dilengkapi dengan jati diri yang kuat. Itulah kekuatannya. Maka salah satu cara mengalahkan Nusantara, hilangkanlah jati dirinya. Hilangkanlah kepribadiannya. Maka dengan hilang itu, maka Majapahit runtuh dan diawali dengan runtuhnya Nusantara. Dikatakan bahwa nilai-nilai luhur itu terpendam oleh imperialisme. Dan kemudian tahun 45 Bung Karno menggali nilai-nilai luhur itu dan sangat paham bahwa nilai itulah yang digunakan sebagai senjata untuk mengalahkan para imperialis. Maka lahirlah Pancasila. Sehingga sebetulnya nilai-nilai luhur yang terkandung, yang terkristalisasi dalam Pancasila itu sudah ada ribuan ratusan tahun yang lalu. Jadi Bung Karno menggali dari galian yang sudah ada tersebut. Jadi kalau saya contohkan bahwa memang Islam, Kristen, Hindu, Buddha memang bukan berasal dari Nusantara. Tapi keyakinan bertuhan itu sudah ada ribuan tahun yang lalu. Mengapa Islam bisa masuk? Kenapa Kristen bisa masuk? Karena rakyatnya itu sudah berketuhanan. Kalau misalkan bangsa ini bangsa ateis, tentu ajaran agama pun tentang mental. Jadi nilai ketuhanan sudah ada. Bahwa bahwa hak asasi manusia di sini sudah ada. Bukan hanya karena deklarasi hak asasi manusia masuk baru kita kenal, bukan. Sebelum itu kita sudah punya hak asasi manusia. Terus kemudian karena katanya Ernest Renan yang mengatakan bahwa kebangsaan adalah suatu bangsa yang diikat oleh suatu rasa senasib, itu di kita sudah ada. Saat zaman Raja Kertanegara sudah ada perang Mandala yang ingin menyatukan Nusantara. Saat zaman Majapahit sudah ada. Jadi rasa itu sudah ada. Ternyata nilai-nilai luhur itu adalah kepribadian kita sendiri ternyata. Gotong royong. Nah, kemudian nyangkut pada gotong royong. Gotong royong merupakan intisari dari ajaran Pancasila. Jadi intisarinya Pancasila itu gotong royong. Dan karena Pancasila itu bukan komunis, juga bukan kapitalis. Maka gotong royong juga bukan komunis maupun bukan kapitalis. Gotong royong bukan komunis. Mengapa demikian? Karena gotong royong atau Pancasila masih mengakui hak pribadi manusia. Betul. Jadi mungkin manusia nggak bisa sama ya. Ada yang mungkin ada yang kaya, ada yang menengah. Itu adalah hak pribadi. Pancasila mengakui hak pribadi. Hak pribadi. Berbeda dengan di era komunis bahwa semua harus rata. Hak pribadi tidak ada. Betul. Karena semua milik negara. Tapi Pancasila atau gotong royong juga bukan kapitalis. Bahwa hak pribadi harus dibatasi. Agar apa? Agar hak pribadi itu tidak mengangkangi hak pribadi orang lain. Sehingga tidak jadi penindasan baik manusia oleh manusia maupun negara oleh negara. Gitu. Mungkin begitu. Para penonton Dapat TV yang selalu damai di hati, wong tua iki seneng lek ngrungokke generasi muda itu teteh jelas gamblang. Sing cerita itu adalah seorang sarjana loh ya, guru lagi, dosen lagi ya toh. Jadi sudah perbandingannya apa yang akan disampaikan tuh argumentasinya pasti nggak sembarangan gitu loh ya. Karena tanggung jawab bahwa sing dididik nanti harus betul-betul menjadi manusia yang paripurna. Memang gotong royong itu adalah ribuan tahun yang lalu itu wis ono ya, dan Pancasila ribuan tahun yang lalu juga ada. Bahkan 500 tahun sebelum Masehi Sang Buddha itu loh sudah membimbing umat manusia supaya hidup dengan 5 dasar. Angen-angen bener, pikiran bener, tutur kata bener, pribadi bener,
bergaul bener. Berapa ribu kali kakek ceritakan di depan Dama TV supaya generasi apik, iya toh? Saya kita oncai sidik-sidik ya nak ya, benanu ya lah. Setiap manusia mesti punya angan-angan. Iya, pasti itu, mbuh Amerika, mbuh Cina, mbuh negro, mbuh apapun. Iya. Angen-angannya apa? Karena punya weteng semua. Lek luwe mesti angen-angannya pengen mangan. Nah, itu angen-angan. Pengen makan itu angen-angan. Iya. Durung pikiran. Kalau sudah angen-angan pengen makan, baru pikiran bergerak. Saya mau makan apa? Iya toh. Di rumah, oh durung adang. Di warung, orang kesusu pergi ke warung, ngerayai sak dhisik. Dompet ana isine ora? Ah, isine 5.000 langsung pesen rawon. Iso diduduk piring. Nah, itu pakai pikiran. Nah ya. Setelah itu tutur kata benar ya, angan-angan benar, pikiran benar, tutur kata benar itu artinya apa yang diucapkan manusia itu adalah menurut teori komunikasi. Adalah sistem untuk berkomunikasi, bergaul sesama umat manusia. Bahkan bila perlu karena kita bertuhan ditingkatkan, tidak kepada umat manusia saja, bergaul dengan binatang, bergaul dengan wit-witan, bergaul dengan yang gaib-gaib, yang katanya genderuwo CS itu ya toh. Kalau setan manusia itu, saitun yang tak terkendali. Tapi genderuwo itu katanya ada kok, ya meskipun tidak pernah ketemu loh ya. Katanya ada ya, oleh karena itu ojo sok sombong, ojo sok nyumbari segala macam ya. Itu misalnya lah. Setelah itu artinya tutur kata benar, pribadi benar, ya sudah. Supaya pribadi benar, belajari ke dalam. Itulah Sang Buddha. Budi, berbudi luhur yang diceritake oleh Pak Sigit tadi itu. Setelah dirinya baik, apa rampung? Belum, masih kurang. Apa itu? Loh, sudah baik loh Pak. Ini nggak tahu ngerasani wong, nggak tahu ngeliriki wong, nggak tahu batin, nggak tahu diri. Apa kurang? Belum. Karena masih belum, masih aku, egoismenya kuat. Oleh karena itu, tubuh kita harus dikorbankan demi kepentingan bersama. Korban dalam arti jerih payah, susah payah lah nyambut gawe bareng, ya ta? Itulah asal mula gotong royong. Gawe omah, sing duwe duit nyumbang duit tanggane, ya. Sing ora duwe nyumbang isone ndonga nyumbang donga. Sing isane mung sedekep ya sedekep. Sing isone ngewangi maem ya maem lho. Maem di anu bareng-bareng nekmat lho Mas, nggih. Nekmat bareng saiki contone ngene. Saman punya uang 50.000. Saiki zaman beli sate karo gule iku piring kira-kira sekitar 30 atau 47.000. Tapi ki tukokno gethuk ya oleh pirang keranjang iku ya. Sama nang perapatan ning ngene Pak Becak iku utawa sing janggol-janggol iku. Pak, ayo Pak, iki mulo aku lek rezeki ayo gethuk dimangan bareng lho. Sing seneng wong akeh lho. Iya. Orang akeh. Lah, teori itulah oleh Bung Karno dimodernisir menjadi marhainisme. Bahwa manusia harus ikhlas dirinya menjadi orang marhainis yang berjuang demi kepentingan kebahagiaan orang banyak. Nah, lalu bergaul itu dekat dengan alam dan lain sebagainya itu. Intinya ke sana, makanya gotong royong itu ekasila. Jadi dasar pertama. Lalu menjadi trisila ya. Karena apa? Orang gotong royong tuh pasti ketuhanannya tinggi. Percaya nambah Tuhan itu tinggi. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Sigit tadi ya. Ada yang madhep ke kiblat, ada yang madhep ke salib, ada yang ngadep dupo, ada yang macam-macam lah. Intinya itulah. Ternyata ekasila menjadi Pancasila tadi itu. Pancasila itu dulu simpel. Pada waktu kakek masih kecil, ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan, kemanusiaan, kerakyatan, keadilan sosial. Itu intinya. Kenapa? Dulu kok kebangsaan? Ya karena manusia itu supaya teratur untuk beradab. Ya, teratur untuk beradab.
Karena kalau manusia itu seperti ambisi, maaf itu dunia Amerika, itu setelah menjadi peri kemanusiaan itu kan infiltrasi dari Amerika. Karena kita dibayang-bayangi supaya hak asasi manusia itu dilakukan. Manusia diberi kebebasan. Padahal kalau manusia di kebebasan yang sebebas-bebasnya, akhirnya manusia itu menjadi binatang tadi itu istilah Kisigit tadi itu. Penghisapan. Gitu. Penghisapan. Menjadi kapitalis itu. Menjadi liberal, menjadi bebas. Dia perlu tonggone dhewe ya ditekek, pokoknya awake mangan gitu ya. Itu ya. Jadilah keadilan sosial. Oleh karena itu semua sila-sila ini, ketuhanan ini tujuannya ento satu. Sila yang kelima, keadilan sosial. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, untuk menuju ke keadilan sosial, kira-kira secara teknis dan gambarannya nanti bagaimana dan kemana? Jangan kemana-mana, masih di Debak Jejak Kejati. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati ya. Memang kita kalau bicara tentang Pancasila, manusia itu selalu menarik karena memang kita manusia. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kedua adik dan saudara, anak, cucu atau adik ini buat saya ini memang menarik sekali. Mudah-mudahan mereka berdua itu telaten terus nanti dialog di depan Anda ya. Tadi itu kita masalah ngomong teknis menuju ke keadilan sosial. Tadi saya katakan bahwa tujuannya orang bertuhan itu supaya uripe sejahtera, titik ya toh. Tadi udah terjawab bahwa untuk sejahtera, kalau kita tidak mau menggunakan ilmu yang namanya marhinisme karena relevan dengan zaman, ya nggak nyampe. Intinya kan di sana tadi itulah. Para penonton yang kami memuliakan, sengaja hari ini saya memakai uniform. Ini giok ini ternyata di bumi kita itu kaya. Ini bukan dari luar ya. Dari Pulau Jawa ini akhir-akhir ini batu-batu aja itu nilai di pasaran itu nilainya sudah, harganya itu sudah bersaing terus. Bahkan sudah termasuk menjadi dambaan orang untuk disimpan sebagai mengumpulkan modal. Siapa tahu kalau nanti itu bisa suatu saat booming dunia pasaran seperti itu. Oleh karena itu saya mengharap kepada adik-adik, kepada teman-teman, meskipun kecil, dan nanti saya janji, maaf ya, belum kesampaian juga ya. Saya kan pernah janji di depan para penonton Dhamma TV, suatu saat kita akan bicara fungsi batu dan manusia. Karena ada manusia dan batu itu sejak zaman Mesir kuno, sejak zaman Romawi, raja-raja itu semua sudah pakai batu-batu semua. Kenapa? Nanti kita kupas ya. Mohon maaf, saya masih punya utang banyak di penonton itu ya. Sampai kalau saya pergi ke Jalan Kartini itu, ke Rombengan di sana, di sana itu Kidul Pasar itu ya. Iya, Comboran ya. Romo, kapan katanya ngupas batu? Waduh, lali mas, ya wes kapan-kapan gitu ya. Ternyata semua itu penonton Dhamma TV, matur nuwun. Lah, sekarang ada kesempatan mas, ini dari Nanda dulu ya. Setelah melihat situasi akhir-akhir ini, kondisi keberadaan pemuda tadi sudah sama singgung sedikit, harapan apa yang sampan masih belum tersampai untuk melihat kondisi politik pemuda zaman saat ini? Monggo. Ya, untuk harapan saya kepada generasi muda seumuran saya atau di bawah yang kita sebut sekarang itu generasi milenial itu yang saya berharap kedepannya itu bisa menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Ayang. Jadi kalau saya sering lihat itu memang banyak sekali generasi muda yang itu sudah hafal Pancasila mulai sila 1 sampai ke 5. Cuman mengimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegaranya ini yang belum Ayang. Jadi kita lihat sekarang banyak sekali yang muda terprovokasi, muda ikut-ikutan. Jadi
itu yang agak apa ya, agak kurang dan seharusnya kita lakukan sebagai generasi muda, yaitu memiliki jiwa Pancasilais itu sendiri ya, agar tidak mudah terprovokasi dan lain-lain itu ya. Jadi harapan saya dengan Gerakan Siswa Nasional Indonesia ini berharap bisa menjadi pelopor dalam penyebaran nilai-nilai nasionalisme, Pancasilaisme dan Soekarnoisme. Kedepannya seperti itu. Soekarnoisme tidak ada, yang ada Marhenisme. Oh iya, itu tadi yang dimaksud yang Marhenisme kan nilai-nilai itu. Karena tadi. Bung Karno tidak mau menonjolkan akunya manusia. Iya. Jatisme itu rano, jati ki wong bodoh sak donya iki paling bodoh jati. Iya. Jadi Marhenisme itu. Marhenisme, iyalah. Lambangnya GSN ini seperti apa sih, Nak? Yang ini ya, tapi yang Itu ini ya. waktu ke lambang ya, ini lambang GSI. Apa artinya ya itu kupas? Apa? Yang ini logo yang apa itu yang dulu. Tapi kemarin setelah Kongres 2017 di Yogyakarta disepakati bersama logonya itu segi 5 gini ya. Yang pertama kita bahas yang segi 5 itu soalnya kan logo yang terbaru itu kan. Contohnya juga belum ada juga. Itu intinya ada segi 5 itu mengatasnamakan dengan 5 sila Pancasila ya. 5 sila Pancasila. Dan juga sama di tengahnya juga ada seperti ini hampir mirip, ada bintang, ada kepala banteng dan juga ada tulisan buku. Lah kita kupas mulai dari buku ini menandakan bahwa di dalam organisasi itu adalah seorang kader-kader atau yang masih sekolah di tingkatan sekolah menengah atas maupun pertama ya. Lalu juga bintang ini adalah cita-cita luhur kita sebagai generasi muda untuk memperjuangkan ideologi bangsa yaitu Pancasila itu tadi ya. Dan yang terakhir yaitu kepala banteng ini melambangkan semangat juang kita dalam mempertahankan apa yang telah diperjuangkan oleh pahlawan kita terdahulu seperti itu. Nah, dan inilah para penonton, banyak organisasi di negeri ini yang belakang pakai I, katanya Indonesia, katanya. Tapi ada yang pakai I tapi diam-diam ngomong. Besok itu lah wes dia menang mungkin dirubah dari I dari iku, I dari ingsun, I dari iko, I macam-macam gitu. Ada. Tapi kalau Gemini, GSNI nggak mungkin, nggak mungkin lah. Jadi itu makanya kalau dulu gambarnya kan seperti bunga gini ya, benar, kayak seperti dulu. bunga tulip, bunga Kamboja kalau dalam itu ya. Itu sekarang dirubah menjadi gini segi 5 putih ya. Itu memang banteng itu simbol kerakyatan kita. Kerakyatan. Makanya di Pancasila ini juga ada banteng. Dan hidup kita manusia itu niru hidupnya banteng ya. Di Baluran sana yang masih ada. Nanti khusus kita ceritakan tentang manusia itu sebenarnya urip ini niru sopo itu kapan-kapan ya. Sekarang ke Mas Sigit ini sampean punya gambaran apa yang untuk sama istilah potong kompas gitu. Kenapa kok potong kompas? Bangsa ini sudah terlalu kasep untuk paham tentang kemurahan yang diberikan kepada kita dan tentang keesaan yang diberikan kepada kita. Meskipun jenang tadi sudah ngiring mendidik guru-guru Pancasila. Lah, kurang lebih kurikulumnya dalam pertemuan nanti apa kurang lebih? Jadi gini Ramo, jadi kita akan himpun para pendidik, tenaga kependidikan maupun pemerhati pendidikan itu dalam sebuah organisasi gerakan pendidik Pancasila. Di semuanya itu masalah guru semuanya bisa. Yang jelas kurikulum kita adalah berpedoman pada Pancasila, sehingga kita akan menjadi filter Romo, filter terhadap ajaran-ajaran, faham-faham yang bertentangan yang diberlakukan di dunia pendidikan. Jadi kurikulum pertama kita adalah ajaran-ajaran Pancasila, nilai-nilai Pancasila. Kemudian kita tanamkan lewat kegiatan berkala nanti kalau sudah ada. Nah, dengan itu maka jika tiap-tiap sekolah itu memiliki guru-guru yang berwawasan Pancasila,
Sehingga apa? Sehingga budaya sekolah itu maka akan bersih dari infiltrasi susupan-susupan, paham-paham yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa. Artinya apa, Romo? Artinya memang kita sekarang nggak bisa buta lagi bahwa lembaga-lembaga pendidikan baik menengah maupun perguruan tinggi itu memang udah disusupi, Romo. Artinya sudah banyak gerakan-gerakan mahasiswa, gerakan-gerakan siswa yang intinya sudah ingin membongkar negara NKRI itu, ingin membentuk sebuah negara baru. Itu sudah nyata, Romo, dan itu berbahaya. Maka dari itu satu-satunya yang bisa digunakan pijakan pada organisasi ya nilai-nilai luhur bangsa. Kemudian sedikit akan saya sampaikan kok di sini adalah saya berkeinginan kepada seluruh masyarakat Indonesia itu untuk meningkatkan toleransi, Romo. Toleransi itu apa sih? Toleransi itu kalau dalam dunia teknik seperti saya ini teknik ya, tapi nanti kita hubungkan ke dunia sosial. Dalam dunia teknik itu toleransi itu artinya batas-batas penyimpangan yang masih diizinkan. Kata kuncinya loh, nyimpang kok diizinkan. Nah, nyimpang kok diizinkan. Nah, kata kuncinya adalah bahwa apapun produk benda yang dibuat oleh manusia itu nggak akan mungkin sempurna, pasti ada kesalahan. Ketidaksempurnaan, kesalahan itu adalah keniscayaan. Nah, yang kedua, perbedaan itu pasti. Maka oleh karena itu, yang salah nggak apa-apa, yang nyimpang nggak apa-apa, asalkan yang nyimpang, yang salah itu masih bisa dipasangkan. Nah, terus kemudian kalau penyimpangan itu sudah di luar toleransi, itu nggak boleh. Maka dari itu, kunci toleransi itulah batas-batas yang harus ditaati. Nah, kalau kita langsung tarik ke dunia sosial, maka kita saling menghormati, saling menghargai, saling memahami, saling mengerti. Itulah makna toleransi. Loh, kenapa kok bisa lahir toleransi? Satu hal yang mengapa penyebab lahir toleransi? Karena manusia semua berbeda. Kalau Tuhan ini menciptakan manusia sama, itu kita nggak perlu toleransi, Romo. Nah, mengapa muncul toleransi? Karena perbedaan itulah keniscayaan. Nah, oleh karena itu dalam toleransi berbingkai Bhinneka Tunggal Ika, maka kita bisa menghargai perbedaan itu. Bahwa banyak sekali perbedaan di Nusantara ini itu bukan hambatan, itu adalah sebuah kekayaan kita. Dan saya yakin juga bahwa perbedaan yang ada di Nusantara ini tidak saling menegasikan, tapi saling mengisi. Nah, batasnya apa? Batasnya yang di luar toleransi itu, yang ingin menegasikan, ingin menyangkal perbedaan, ingin menangi dewe, ingin berkuasa sendiri, itulah yang di luar batas toleransi yang harus dihilangkan dari bumi Nusantara ini. Mas Samit, Mas, tadi itu sedikit ada samanterang nih, penyimpangan yang di batasi. Penyimpangan yang masih diiyakan, ditoleransi itu apa misalnya? Contoh. Kalau di dalam dunia produksi, ya, dunia produksi, misalkan saya membuat produksi barang bubut ya, membubut atau menge-freeze ya, itu kan saya yakin bahwa misalkan konsumen mintanya ukuran 20, pasti saya nggak akan mungkin buat 20, nggak akan mungkin itu. Mestinya sesempurna-sempurna manusianya, mestinya pasti nggak akan terjadi 20 itu. Pasti entah 20 lebih sedikit atau 20 kurang sedikit. Itu nggak akan mungkin itu. Karena apa? Karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Manusianya, mesinnya, alatnya nggak akan mungkin sempurna. Karena apa? Karena kita hanya bisa mendekati kesempurnaan. Tapi kesempurnaan itu nggak akan tercapai oleh manusia. Maka kita butuh para toleransi. penonton dapat yang kami muliakan, memang betul sekali bahwa hidup itu pada hakikatnya untuk menuju kesempurnaan itu mustahil, meskipun menjadi cita-cita. Apalagi kalau tanpa cita-cita, hancur-hancuran, ya oleh karena cita-cita kita harus sadar, dan kita diciptakan untuk sesuai dengan hukum Tuhan. Hei manusia, engkau kuciptakan berlainan untuk saling kenal. Yang saya mau tanya, untuk gambar yang di belakang ini gimana, yang bisa dijelaskan sebentar gitu? Ini ada ceritanya. Gambar ini adalah saya dapat dari Glenmore Banyuwangi. Pada waktu Eyang masih menjadi grup lawak Quartet S, sekitar tahun 70 berapa gitu ya. Ini pelukisnya William Churchill, Perdana Menteri Inggris yang sangat terkenal. Beliau adalah ini ya. Ini kalau dijual, nilainya kalau 5M atau 1T, orang mau membeli, tapi tidak saya jual. Dalam waktu dekat ini saya mau datang ke kedutaan Inggris di Jakarta, mau saya kembalikan ke kerajaan Inggris. Kenapa dikembalikan? Karena sebagai rasa terima kasih bangsa bahwa orang Inggris yang datang ke Indonesia yang namanya Raffles itu pernah ya
membenahi kembali candi-candi yang rusak, termasuk Borobudur. Kalau nggak ada Raffles datang ke sini ya Borobudur mungkin dipoceli di fondamen omah-omah wong-wong penduduk kuwi lah. Para penonton Dhamma TV, terima kasih atas perhatiannya. Jangan bosan-bosan selalu nyetel Dhamma TV setiap hari Kamis jam 4 sore dan biasanya diulangi hari Senin jam 4 sore. Kalau sedang pergi streaming HP di ngomong gini, Mbak Google streaming Dhamma TV mesti keluar hari itu ya. Terima kasih. Perhatiannya, kalau ada kekilapan, kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.